Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, rekan-rekan guru hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita naikkan Allah. Di siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah pada kesempatan ini kami berdua, saya Muhammad Hussein Suntun dan rekan saya Arfa bin Zakarias, merupakan calon guru penggerak dari Kabupaten Sulawesi Timur angkatan 9. Pada kesempatan ini kami sedikit berbagi ke teman-teman, sekaligus kita mencoba merefleksi dan insya Allah kita mencoba untuk melakukan di sekolah kita SMP Negeri 1 Ternate Timur. Hal yang kami mau bagikan adalah budaya positif. Kami berdua merasa bersyukur yang mana di saat kami mempelajari materi ini dan berkebetulan ditugaskan untuk sharing bersama teman-teman, merupakan suatu jalan yang sangat bagus sekali, karena sebisa mungkin semua kita bisa ambil peran dalam hal merefleksi sekolah kita dan memaknai materi ini dengan baik, sehingga kita bisa membawa sekolah kita ke depan lebih baik lagi. Dan untuk kesempatan yang pertama, rekan saya Pak Arfa bin Zakarias akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Kepada Pak Arfa, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa dalam dunia pendidikan kita pakai pendekatan tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Agar dapat memperbaiki, maka timbullah yang namanya budaya positif dalam lingkungan sekolah kita sehari. Apa itu budaya positif? Mari kita lihat seperti apa definisi budaya positif. Budaya positif adalah budaya yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mari kita lihat 7 konsep budaya positif yang ada. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, keyakinan kelas serta segitiga restitusi itu. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, untuk paradigma yang pertama tentang budaya positif sekolah, ketika budaya positif sekolah itu perlu kita tingkatkan, ketika budaya positif sekolah itu kita jalankan dan kita usahakan, pasti sekolah akan merasa aman, nyaman, serta mampu menciptakan peserta didik atau siswa yang berpikir kritis, bertindak baik, dan bertanggung jawab. Nah, perlu ada kontrol dari guru, perlu ada kontrol dari kita semua. Insya Allah kalau kita mampu untuk mengontrol peserta didik, bisa membentuk karakter dan budaya-budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Seperti apa? Yang pertama yang berikut adalah makna disiplin. Kata disiplin sering kita kaitkan dengan tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Dan di mana ketika disiplin itu kita terapkan dalam lingkungan sekolah, anak akan lebih mudah diatur, anak akan lebih mudah ditata,
anak akan lebih mudah kita arahkan. Raja Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Oke, selanjutnya kebutuhan mendasar. Saya akan berikan kesempatan kepada rekan saya Muhammad Lusi S. Wutun. Kepada Pak Lusi, waktu sempat saya persilakan. Oke, baik, kita beri aplaus untuk Pak Afan. Baik, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, semangat selalu dalam kita melaksanakan pembelajaran yang efektif, sebabkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa yang harus kita lakukan? Yang paling mendasar sebagaimana yang disyaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, kita perlu memahami kodrat anak itu sendiri. Untuk memahami kodrat anak, mari kita lihat kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Kebutuhan dasar seperti apa yang mungkin tidak terpenuhi di rumah, di masyarakat, sehingga itu akan muncul di lembaga pendidikan. Sehingga nanti kita mengambil sikap tentunya akan berdasarkan, akan menjawab kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak-anak itu sendiri. Setiap manusia ini bersifat fisiologis ya, untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Ini kebutuhan yang prinsip. Nah, ini juga mungkin akan kelihatan di sekolah jika anak itu perangainya, kondisinya seperti apa. Kita tidak bisa menyalahkan kondisi kesehatan, kita mengetahui kondisi dasarnya di rumah seperti apa. Ini harus kita betul-betul pahami. Lanjut, kebutuhan yang berikut adalah cinta dan kasih sayang. Ini yang mungkin sejauh ini, akhir-akhir ini sering kita alami di sekolah. Mungkin ada kejadian di rumah yang dalam tanda petik broken home. Rasa perhatian cinta dari orang tua kepada anak tersebut itu tidak tersalurkan, sehingga perangainya di rumah, di masyarakat akan terbawa ke sekolah. Ini kita perlu paham pada aspek ini. Selanjutnya, bagian ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah, kadang anak-anak berperangai di sekolah, di kelas, itu over, yang mana mungkin dia ingin diakui bahwa dia memiliki sesuatu, tetapi tidak ada panggung yang mana dia bisa mengeksplor kemampuan tersebut, sehingga mungkin di kelas hal-hal tersebut akan muncul. Sebagai guru, kita perlu memahami ini, sehingga kita bisa mengarahkan potensi-potensi anak ini ke hal-hal yang positif. Ini yang nanti yang sudah disampaikan oleh Pak Arfan tadi terkait dengan motivasi. Seseorang akan termotivasi, ada dua hal, motivasi dari luar atau eksternal, dan motivasi internal. Sebagai guru, sebagai seorang pendidik, kita terus berupaya supaya nilai-nilai atau budaya-budaya positif itu bisa lahir dari diri anak itu sendiri. Itu adalah target akhir kita. Kendati pun awalnya dipengaruhi oleh motivasi-motivasi dari luar. Motivasi intrinsik akan ditemukan jika yang kita arahkan anak itu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan ini. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa dan lain sebagainya. Mungkin hal ini di rumah dia tidak dapatkan, ataukah menjadi sebuah kebiasaan yang keluar dari norma. Coba kita arahkan di sekolah, yang mungkin akan muncul juga di sekolah. Kadang belum tersalurkan, kadang tidak seimbang antara kelima kebutuhan ini. Ada bagian mungkin kebutuhan bertahan hidupnya kurang, tapi lebih banyak itu kesenangan, atau potensi yang lain, kebebasan, penguasaan ini buat kurang, tapi potensi kesenangan ini lebih muncul. Ini kita perlu seimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Dalam bingkai pendidikan kita sebut dengan diagnostik. Setelah kita memahami kondisi anak, kita akan menempatkan diri seperti apa. Kondisi guru oleh William Glasser itu minimal ada 5.
Dan diharapkan kita harus ada pada posisi yang paling ideal. Sebelum posisi ideal ini, mari kita refleksi satu persatu. Kita semua ada pada posisi di mana? Kita lihat yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, membuat siswa atau murid merasa bersalah. Yang ketiga, menjadikan murid itu seperti teman. Yang keempat, kita memonitor atau memantau, dan yang kelima sebagai manajer. Seperti apa kelima itu? Mari kita lihat. Sebagai penghukum, actionnya kayak gimana? Ada seorang murid yang terlambat. Naren, sini kamu. Afrika. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Jadi inilah 5 posisi kontrol sebagai guru. Kira-kira teman-teman sekalian, kita merefleksi dari kelima itu, kita berada di posisi yang mana yang paling banyak? Satu yang paling banyak. Ini penghukum. Itu posisi yang paling bawah. Posisi itu anak akan mengakibatkan anak itu merasa dia akan muncul rasa dendam dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman, mungkin kita coba untuk merubah dari waktu ke waktu, dan menjadi penting adalah tadi direkomendasikan pada poin ke-4 tidak salah, itu perlu ada kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, dan ini perlu disosialisasikan baik kepada siswa maupun orang tua, sehingga semuanya tahu dan menyadari. Di saat kita merefleksi, jam berapa nih? Salah atau benar? Kalau kita langsung menjas, maka anak itu akan berada pada posisi yang ketiga, posisi merasa bersalah. Tetapi sebagai guru, kita mencoba mengarahkan anak bahwa dia menyadari diri sendiri. Motivasi itu lahir dari dalam dirinya sendiri terhadap nilai-nilai positif itu. Sehingga perlu ada keyakinan sekolah tentang nilai-nilai kebajikan. Seperti itu teman-teman. Nah, dari kedua hal tersebut akan dibingkai dalam satu konsep segitiga restitusi yang digambarkan dalam sebuah diagram. Bisa ditampilkan, ini dia. Menstabilkan identitas. Misal anak berbuat salah, itu kita coba untuk menasihati, menyampaikan, dia berefleksi dan menyadarkan dia bahwa kenapa kamu lakukan. Biar dia sendiri yang bercerita. Nah, tentunya dengan segala sesuatu yang santai. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Apakah kamu lakukan itu benar atau salah? Biar dia sendiri yang mengoreksi. Setelah dia menyadari, baru kita masuk pada menyatakan keyakinan. Kalau itu salah, kedepannya kamu mau ngapain? Mau berubah tidak? Apa yang kamu lakukan? Itulah yang dari segitiga restitusi ini yang memposisikan seorang guru dalam posisi manajer. Sehingga teman-teman, mari kita berusaha untuk bisa sampai pada titik. Mungkin demikian. Selanjutnya nanti kita akan kerja pada teman-teman bisa melihat nanti ada teks yang nanti kami bagikan, dan nanti itu juga kita akan refleksikan di ruang kita nyata, meeting kita bersama untuk melahirkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin demikian saya kembalikan, dan mungkin ada teman dari Pak atau ada yang mau menanyakan, silakan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman yang sudah menyempatkan diri dalam kegiatan pada siang hari ini. Atas perhatian kita semua, diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.